Hello，同学们，大家早上好，你们好吗？老师希望你们都很好，身体健康。Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Langsung berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. 那今天我们要学习中文课第一课，题目是数字。Nah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin, pelajaran yang pertama kita ya, tentang 数字, tentang angka. Nah, sebelum kita mempelajari tentang angka, nah, pada awal ini Rose akan menjelaskan tentang 如何在树上写日期. Nah, cara penulisan tanggal. Juga ada 声调 nada, juga tentang 如何在笔记本上写字, cara penulisan di buku tulis. Yang terakhir adalah 解释数字, penjelasan tentang angka. Yang pertama, cara penulisan tanggal, reqi ya. Contohnya seperti ini. Hari ini tanggal 24 Juli 2021. Nah, dalam bahasa Mandarin, penulisan tanggal itu seperti ini. Nah, kita dalam bahasa Mandarin itu dimulai dari yang tahun, yang belakang ya. Kalau kita biasanya tanggal terlebih dahulu, setelah tanggal bulan tahun, tetapi ke bahasa Mandarin kita balik. Tahun terlebih dahulu, tahun 2021, bulan 7, Juli ya, Juli bulan 7, tanggal 24. Nah, ini apa? Yang di belakang tahun ini bacanya adalah nian. Nian ini adalah huruf Mandarin nian yang artinya tahun. Ya, ini tahun. Berarti ketika orang melihat ini, oh sudah tahu berarti 2021 itu adalah tahunnya. Nah, 7. Nah, 7 ini apa sih? Nah, 7 itu adalah yue. Yue, bulan. Nah, ini berarti bulan 7. Nah, yang terakhir 24 itu apa? Itu adalah tanggal. Jadi ketika melihat ini orang sudah tahu, oh hari ini tanggal 24. Nah, ini ada artinya tanggal. Ini ada yue. Oh, berarti itu bulan ke-7. Nah, setelah itu ada nian. Oh, berarti itu nian itu tahun 2021. Jadi seperti inilah cara penulisan tanggal. Dimulai dari tahun, harus tulis huruf Mandarin tahun di belakang angka ya. Setelah tahun, bulan Juli itu bulan ke-7. Nah, tulis saja angka 7. Nah, di belakang angka 7 jangan lupa menuliskan huruf Mandarin yue, artinya bulan. Ya, setelah bulan kita ke tanggal 24. Jangan lupa juga di belakang 24 kita harus menuliskan huruf Mandarin dari tanggal. Oke. Nah, yang kedua, shengtiao, nada. Nah, dalam bahasa Mandarin, kita ada nada. Nah, yang umumnya itu ada 4 nada. Ya, 4种 shengtiao. Nah, yang pertama, ti i sheng. Ti i itu artinya ke-1. Ya, sheng nada ke-1 itu adalah datar. Nah, seperti mobil jalannya datar. Nah, ti ar sheng nada kedua. Ya, naik. Ini naik. Nah, mobil naik tanjakan, naik. Nah, ti san sheng nada ketiga seperti huruf V atau seperti tanda centang. Ya, seperti ini di ayun. Ya, dan yang keempat, ti shi sheng itu adalah turun. Mobilnya turun, ya. Nada 1 mendatar, nada kedua naik, nada ketiga di ayun, nada keempat adalah turun. Nah, ini adalah nada dalam bahasa Mandarin. Ada satu lagi itu nada ringan. Nada ringan itu berarti tidak ada nada di atas hurufnya. Nah, ini sudah ada contoh. Ada huruf A, O, E. Ini E ya, kita bacanya A, O, E, dan ada I. Nah, kita lihat dari huruf A, di atas A itu ada tanda kan? Nah, inilah namanya nada. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Inilah nada-nadanya.
第一声、第二声、第三声 还是第四声. Ada nada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat mulai dari huruf A. Nah, bagaimana bunyinya jika nada pertama, nada datar? Ya, kalian boleh ikuti lause, oke? A itu datar. A ditarik ya, ikuti lause ya. A. Nah, sekarang kita ke nada yang kedua. Nada yang kedua naik tanjakan, naik dikit. A. Nah, nada ketiga di ayun. A. Nah, ini ya di ayun ya. A. Dan nada keempat itu turun, ditekan. A. Oke, nah kita sekarang ke huruf O. O datar ya, nada pertama. O. Tarik. O. O nada kedua, naik. O. O nada ketiga di ayun. O. Dan O nada keempat turun atau sedikit ditekan. O. Nah, kita ke huruf E. E nada pertama. E nada kedua naik. Nada ketiga. Dan nada keempat. Oke, sekarang kita ke huruf I. I nada pertama datar. I nada kedua. I nada ketiga. I. Dan I nada keempat. I. Oke, nah untuk nada ya, ini cara peletakannya. Nah, tetapi jika nadanya harus ditulis di atas I ya, seperti ini. I kan kita tulisnya ada titik kan? I selalu ada titik di atas. Jika nada diletakkan di atas huruf I, maka titik I-nya tidak perlu lagi. Titik I tidak perlu dan diganti dengan nada. Ya, jika nada diletakkan di atas huruf I, maka titik I itu dihilangkan. Ya, diganti dengan nada. Oke. Nah, kita masuk ke cara penulisan di buku tulis. Nah, kita anggap ini buku tulis kalian, buku tulis kotak-kotak, ya. Nah, di bagian atas itu ada yang kosong, yang tidak ada garis kotaknya. Di atas itu kita bisa menuliskan tanggal. Di pojok sebelah kanan kita bisa menuliskan tanggal, seperti yang diajarkan tadi. 2021, belakangnya harus ada huruf Mandarin tahun. Bulan 7, belakangnya harus ada huruf Mandarin bulan. Dan tanggal 24, di belakangnya harus ada huruf Mandarin tanggal. Nah, setelah tanggal sudah ditulis seperti ini, di atas, di pojok kirinya atau di tengah-tengah kita bisa menuliskan judul. Ya, judulnya latihan atau catatan. Ya, contoh catatan bab 1. Nah, setelah itu di bagian kotak kita langsung menulis apa isi catatannya. Nomor 1. Ya, kita masuk kotak, tulis nomor 1. Nah, ini huruf Mandarinnya. Ya, huruf Mandarinnya. Setelah itu, nah ini namanya pinyin. Oke, nah ini ya yang pertama ini Hanzi. Hanzi itu seperti ini. Nah, yang atasnya judul ini. Ini huruf Mandarin ini kita sebutnya Hanzi. Oke, harus ingat ya. Hanzi. Nah, sedangkan yang ini yi. Nah, yi itu namanya pinyin. Oke, cara bacanya itu namanya pinyin. Sedangkan huruf Mandarin yang seperti ini, seperti atas ini namanya
hanzi, hanzi. Ya, bacanya itu namanya pinyin. Yi itu namanya pinyin. Nah, yang di atas huruf I itu namanya apa? Yang tadi kita pelajari ada 4. Nada. Ya, nada. Kita harus tulis nada. Ya, setelah itu barulah di samping pinyin kita tulis bahasa Indonesianya. Artinya apa sih, Yi? Artinya satu. Ya. Kita lanjut lagi di bawahnya nomor 2. Kita tulis hance-nya. Ini hance yang kedua. Hance ya, ini hance. Setelah hance tulis pinyin. Bacanya apa sih? Bacanya. Nah, di atas huruf itu ada nada lagi. Jangan lupa nada juga harus ditulis sesuai yang Lao berikan. Baru setelah itu kita tulis 2. Artinya 2. Kita lanjut ke nomor 3. Lanjut lagi hance-nya. Nah, hance-nya seperti ini cara membuatnya. Setelah itu bacanya apa? Pinyin-nya apa? San. Nah, sama nada, sama shangtiao-nya. San. Artinya apa? 3. Lalu nomor 4. Nah, ini hance-nya. Hance dan pinyin itu harus muat dalam satu kotak. Contoh yang nomor 1 ini harus dalam satu kotak ini. Kita nggak boleh kebesaran bikinnya. Tidak boleh sampai 2 kotak samping sini. Seperti ini ya. Kita harus masuk dalam kotak seperti ini. Ya, kita tidak boleh kalau nulisnya seperti ini. Sepanjang-panjang ini ya. Ini kan sudah menggunakan 2 kotak. Berarti kan ini hei, tidak boleh. Jadi hance, satu kotak. Pinyinnya juga 1 kotak. Harus muat dalam 1 kotak. Kita tidak boleh menulisnya misalnya seperti ini ya. Ini kan masuk kotak, ini sudah benar. Dan jika ada yang nulis seperti ini, nah, ini kan dia sudah di tengah-tengah garis kotak. Ini hei, tidak boleh. Harus masuk kotak seperti ini. Tidak boleh lewat. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesianya dengan artinya seperti ini? Nah, kalau arti menulis bahasa Indonesianya boleh lewat dari 1 kotak seperti ini. Ini kan sudah lewat. Nah, ini mekuansi, tidak apa-apa. Kalau lewat. Pokoknya intinya itu huruf Mandarin, hance, dan pinyin tidak boleh lewat dari kotak. 1 hance, 1 pinyin itu masuk dalam 1 kotak. Ya, 1 kotak, 1 kotak. Oke, nah kita lanjut. Nah, pinyinnya se, artinya 4. Nomor 5, hance-nya nah masuk dalam 1 kotak. Ya, pinyinnya 1 kotak lagi di sampingnya. Artinya 5, boleh lewat kotak kalau bahasa Indonesia. Dan seterusnya kalian tulis catatannya sesuai dengan yang Lao berikan. Kalau ada 10, tulis sampai nomor 10. Ya, kalau tidak muat lagi di belakangnya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke penjelasan tentang angka. Ya, pelajaran kita bab 1 ini tentang angka. Nah, kalian boleh buka buku kepen, buku cetak kalian. Cai iye di halaman 1. Halaman pertama, ya. Halaman pertama kalian adalah ini. Nah, i itu berapa? Kita hitung. Ini i ada berapa sih bolanya? 1. Jadi i artinya adalah 1. Nah, 1 dalam bahasa Mandarinnya i. Ya. Lanjut. Ikuti Lao baca. Nah, itu berapa? Hitung lagi bolanya. 2. Jadi 2 dalam bahasa Mandarinnya Ya, lanjut. San. 1, 2, 3. Nah, 3 bahasa Mandarinnya adalah san. Kita lanjut. Se. Berapa se? Kita hitung. San, se. 4. Ya. 4 bahasa Mandarinnya adalah se.
Oke, kita lanjut lagi. U, berapa U? Kita hitung. I, er, san, se, u, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5 bahasa Mandarinnya adalah U. Kita lanjut lagi. Lio. Lio. Nah, Lio itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, Lio artinya adalah 6. Nah, ini kalian boleh tulis di buku ya, di buku cetak langsung. Ini 1, ini artinya 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita lanjut halaman 2. Ada ci, berapakah ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 bahasa Mandarinnya adalah ci. Ya, ci. Oke, kita lanjut ada pa, berapakah pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pa dalam bahasa Mandarinnya adalah 8 ya, 8 bahasa Mandarinnya adalah pa. Kita lanjut ke bawahnya lagi, jiu. Jiu ada nada ya, kita langsung baca, belajar bacanya menggunakan nada. Jiu, ada berapa bolanya? Ada 9. Nah, jadi 9 bahasa Mandarinnya adalah jiu. Kita lanjut ke bola yang di sebelahnya. Kita hitung lagi ada berapa? Ada 10. Nah, 10 bahasa Mandarinnya adalah se. Nah, yang terakhir ini banyak. Ya, bisa nggak kalian hitungnya ya? Jadi, pai, ikuti Lause baca dulu. Pai. Nah, pai itu artinya adalah 100 ataupun ratusan. Ya, ini banyak sekali ya. Ini ratusan ya. Oke, nah ini boleh kalian tulis ya 7, 8, 9, 10, 100 di buku cetak. Dan yang di buku tulis kotak-kotak yang sudah Lause berikan itu juga harus kalian tulis ya. Bagaimana cara menulisnya? Seperti yang Lause jelaskan tadi, cara penulisannya harus masuk kotak, tidak boleh lewat kotak. Cara menuliskan tanggalnya bagaimana? Ya, jangan lupa menuliskan catatan bab 1 yang sudah Lause berikan di buku tulis kotak Mandarin. Oke, nah, halo penjelasan Lause untuk pelajaran kita yang pertama ini sampai di sini. Ya, jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Lause. Ya, xie artinya terima kasih. Xie terima kasih. 再见 artinya sampai jumpa. Oke, halo, 谢谢大家，再见。